Bapak Saudara kasih Tuhan. Ya, saat ini kita akan melihat tentang satu pelajaran yang penting di dalam Alkitab, yaitu mengenai iman dan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak bisa membedakan apa itu iman, apa itu pertobatan. Sehingga perlu kita melihat dari segi sudut pandang Alkitab, ya, tentang apa itu iman dan apa itu pertobatan. Dalam arti luasnya, iman itu adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar. Jadi iman itu adalah satu keyakinan, ya, atau kita meyakini bahwa sesuatu itu benar, ya, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempercayai hal yang kita pandang benar. Ya, secara umum itu seperti itu. Ya, semua orang yang beriman, baik di dalam Kristus maupun yang di luar Kristus, ya, semua punya pandangan seperti itu, bahwa mereka meyakini, mempercayai apa yang mereka atau kita meyakini, mempercayai apa yang kita pandang benar. Ya kan? Tentu kalau seseorang meyakini sesuatu yang tidak benar dari sudut pandangnya, pasti dia akan mencari, ya, suatu kebenaran itu. Nah, oke, itu secara umum. Kemudian yang kedua, iman adalah hal menaruh kepercayaan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan menaruh kepercayaan? Saya kasih contoh, kalau kita naik pesawat, ya, kalau kita naik pesawat, kita tidak tahu siapa pilot yang bawa pesawat itu. Bahkan kita tidak kenal. Tapi kita menaruh percaya bahwa kita akan tiba dengan selamat di tempat yang kita tuju. Ya, seperti itu iman. Oke. Nah, kemudian yang ketiga pengertian iman, iman didasarkan pada fakta pengetahuan. Ya, kita tidak mungkin mempercayai hal yang tidak kita ketahui. Oke. Jadi iman itu berdasarkan fakta pengetahuan. Ya, kita tidak mungkin mempercayai sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau kita tidak tahu tentang sesuatu yang kita imani, tentu ini menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 10 ayat 14 dan ayat 17, firman Tuhan berkata begini: tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar atau mengasah pengetahuan kita tentang sesuatu yang kita yakini atau kita percayai. Jangan-jangan kita yakin tentang apa yang kita imani itu, kita mempercayai apa yang kita imani itu, ternyata apa yang kita imani itu tidak membawa kita pada suatu keselamatan kekal. Nah, ini bahaya kan? Oleh sebab itu kita harus memahaminya dengan baik dan benar, sehingga kalau kita lihat di dalam Roma 10 ayat 14 ayat 17 itu, iman itu timbul dari pendengaran. Ya, artinya ada firman yang kita dengar dan kita ketahui, lalu kita meyakini. Kita beriman, tidak iman yang sifatnya seperti iman yang buta, begitu kan? Ya, yang penting percaya saja, Pak. Ya, saya pokoknya tahu tidak tahu tentang Yesus, yang penting saya percaya. Ya, nah, kita tidak boleh beriman atau memiliki iman yang sifatnya buta seperti itu. Ya, oke, nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada 3 macam iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama iman rasionalistis atau iman yang hanya berdasarkan rasio, pikiran. Ya, begitu. Hanya sampai pada pengetahuan. Iman yang hanya berdasarkan akal dan kesepakatan. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Perhatikan.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, di dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan bahwa di hari-hari terakhir ada orang yang berseru kepada Yesus mengatakan, Tuhan, Tuhan, ya bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Yesus bilang apa? Ya, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Bukankah di dalam ayat 21, 22 itu yang mereka kerjakan itu adalah perkara-perkara rohani, ya, hal-hal yang baik, yang sifatnya rohani ya. Tetapi Yesus katakan, berterus terang mengatakan bahwa hanyalah daripadaku sekalian engkau membuat kejahatan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Inilah yang disebut dengan iman yang hanya berdasarkan akal, atau iman yang hanya sampai pada pengetahuan. Hati-hati dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan di dalam kekristenan, ya, yang bahayanya itu adalah ketika mereka, ya, hanya tahu tentang Yesus, tahu tentang keselamatan, atau hanya tahu sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, misalnya, kalau mati kemana? Ya, saya pasti ke surga. Mungkin anak-anak akan menjawab seperti itu. Pasti ke surga. Kenapa pasti ke surga? Karena Tuhan Yesus sudah tebus segala dosa dan pelanggaran. Ya, dan hati-hati kalau mereka hanya sekedar tahu menjawab. Itu cuma sampai di pemikiran saja, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus ajarkan kebenaran ini. Ya, iman yang hanya berdasarkan rasio atau pikiran itu iman yang tidak menyelamatkan. Tadi kita lihat di dalam Matius pasal 7. Ada orang yang berseru-seru, ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus, ada orang yang membuat mujizat demi nama Yesus. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan, hanyalah engkau. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, sangat berbahaya sekali ya jikalau kekristenan itu hanya seperti itu. Oke. Yang kedua, ada disebut dengan iman temporer atau secara emosional. Ada juga iman yang sifatnya hanya seperti iman temporer atau iman yang sifatnya emosional. Contoh misalnya, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 20 dan 21. Perhatikan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, murtad itu artinya berbalik, gitu. Bukan kalau dalam pemahaman umum, pada umumnya murtad itu pindah agama, bukan hanya seperti itu. Murtad itu artinya berbalik atau berpihak kepada musuh. Itu namanya murtad, ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini ada iman yang disebut sebagai iman temporer atau berdasarkan emosional, begitu, ya. Atau contoh lain misalnya, pada waktu dia dalam keadaan yang baik-baik saja, dia sangat giat atau bahkan dia memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan, ya kan, dengan caranya. Tetapi pada saat situasi mungkin berbalik, ya, dia lupa Tuhan, bahkan dia bisa meninggalkan Tuhan. Atau boleh dikatakan di dalam ayat 21 tadi, murtad ketika datang penindasan. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, ini adalah iman yang berdasarkan emosional saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, hampir sama dengan secara rasional, ya, hampir sama apa yang di dalam bagian pertama, iman yang hanya berdasarkan pemikiran saja.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman jenis ini tidak memiliki dasar yang kuat. Imannya itu hanya sesaat saja. Jadi ada waktu dia percaya kepada Tuhan, ada waktu dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan bukan berarti bahwa iman itu sendiri yang menjadi penyelamat. Iman yang menyelamatkan itu bukan berarti bahwa iman itu yang menjadi penyelamat. Yang dimaksud adalah iman kepada penyelamat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ya, iman ya kepada penyelamat atau iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menghasilkan kelahiran kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu menghasilkan kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali? Lahir baru. Orang kalau dia beriman kepada Yesus, dia akan mengalami yang namanya kelahiran kembali atau dia lahir baru. Bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 dan ada beberapa ayat-ayat yang membahas tentang itu, tapi kita tidak membahas hari ini tentang hal itu. Ya. Kemudian ada pembaharuan di dalam diri seseorang. Iman yang benar akan menghasilkan pembaharuan. Begitu. Ya. Jadi tidak lagi hidup di dalam cara hidup yang lama. Begitu ya. Iman yang benar pasti akan menghasilkan pembaharuan di dalam diri seseorang tersebut. Nah, kemudian iman yang benar juga akan menghasilkan, akan mendatangkan apa? Pengampunan dari akibat-akibat dosa serta menciptakan seseorang menjadi baru, yakni sebagai anak Allah dan anggota tubuh Kristus. Yohanes 1 ayat 12 ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tentu beda Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita menjadi sebelum menjadi anak Allah, ya, tentu kehidupan kita berbeda. Ya, tetapi setelah kita menjadi anak Allah, ya tentu juga kehidupan kita berbeda. Ada perubahan. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat tentang definisi daripada pertobatan. Ya, apa itu pertobatan? Di dalam bahasa Yunani, pertobatan itu disebut sebagai metanoia. Ya, apa itu metanoia? Metanoia itu artinya perubahan pikiran, Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah orang mengalami, setelah orang itu percaya, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia mengalami juga yang namanya pertobatan atau satu perubahan, ya, perubahan di dalam pikiran maupun di dalam perasaannya. Itu yang disebut dengan metanoia. Nah, di dalam konsep Alkitab, pertobatan adalah penyesalan atas dosa. Ya, menyesal atas dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, ya, ada beberapa jenis pertobatan. Misalnya bangsa Israel. Tuhan ingin supaya mereka itu bertobat atau kembali kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak lagi hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan ingin, ya, mereka itu umat kepunyaan Allah itu atau bangsa Israel itu kembali kepada jalan yang benar, kembali hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Mereka ada yang jatuh ke dalam penyembahan berhala, ada yang macam-macam. Ya, mereka menduakan Tuhan dan lain sebagainya. Mereka meragukan Tuhan, mereka tidak lagi mempercayai Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan minta mereka supaya bertobat, kembali kepada Allah. Di dalam surat-surat Paulus juga kita bisa melihat di sana ada pertobatan. Nanti kita lihat di dalam slide selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, kemudian ada dua macam pertobatan. Perhatikan. Pertobatan yang pertama disebut dengan pertobatan status. Apa itu pertobatan status, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Boleh dibaca silakan. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini sudah sering kita bahas, Bapak Ibu Saudara, tapi penting untuk saya jelaskan kembali. Mengapa? Karena di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 ini menunjukkan tentang suatu pertobatan, yaitu yang disebut dengan pertobatan secara status.
untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari dalam gelap kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Ya, pertobatan status meliputi seperti ini. Dia yang dulunya ada di dalam gelap, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia berpindah dari dalam gelap ke dalam terang, bukan berdasarkan usahanya, tetapi karena Tuhan yang membawa dia berada di dalam terang. Ya, kemudian ia berubah status yang tadinya adalah di bawah kuasa iblis atau milik kepunyaan iblis, ya, berubah, ya, diubahkan oleh Tuhan kini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga di pertengahan Kisah Rasul 26 ayat 18 itu mengatakan, sehingga oleh iman mereka kepadaku mereka memperoleh pengampunan dosa. Pertobatan status ini menentukan keselamatan kita. Banyak orang yang bertobat tetapi tidak memahami apa yang dimaksud dengan pertobatan status. Karena pertobatan status ini didasari hanya satu kunci, yaitu iman. Bapak Ibu Saudara, iman yang membawa kita kepada yang namanya pertobatan secara status. Ya, pertobatan status itu upaya Allah mengubah status kita dari dalam gelap kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Ya, jadi pertobatan status sekali lagi itu didasari oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pertobatan secara praktis, Bapak Ibu Saudara. Apa itu pertobatan secara praktis? Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertanyaan saya, ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang yang belum mengalami pertobatan status atau orang yang sudah mengalami pertobatan secara status? Ya, kita lihat, perhatikan di dalam ayat ini. Surat Roma ditujukan kepada siapa? Kepada orang percaya yang ada di Roma, ya kan? Kepada orang percaya yang ada di Roma. Otomatis di dalam ayat 2 ini, firman Tuhan ini, ya, dalam konteks ini bicara kepada siapa? Kepada orang yang sudah percaya atau yang belum percaya? Kepada orang yang sudah percaya. Oleh sebab itu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi di dalam bagian ini, ya, pertobatan secara praktis itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah usaha kita atau upaya kita, ya, di atas dasar pertobatan secara status tadi, ya, kita berupaya supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tidak menuruti kehendak dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita menuruti keinginan atau kita menuruti dunia ini, kita akan berdosa kepada Tuhan. Kita akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya kan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar berusaha, berupaya di atas pertobatan status kita juga harus mengalami yang namanya pertobatan secara praktis, di mana kita boleh benar-benar melakukan apa yang baik dan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertobatan praktis itu tidak terjadi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam ayat itu, kemudian dikatakan begini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak menuruti dunia ini atau tidak serupa dengan dunia ini, kita akan bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Tapi kalau kita mengikuti arus dunia ini, ya kita tidak akan bisa bedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu arti daripada satu pertobatan. Kemudian yang selanjutnya, iman dan pengakuan akan Kristus, ya. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
rujukan Paulus ya mengenai mulut dan hati itu berkaitan dengan keselamatan yang harus dimengerti. Gitu. Mengapa ada orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan? Pada abad pertama, orang ketika mau percaya kepada Yesus, ya, kalau mereka yang beriman, yang percaya kepada Yesus, kalau mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit untuk menebus segala dosa dan pelanggaran mereka, dan mereka mengimani itu, bukan hanya sekedar mengimani, tapi mereka mengaku dengan mulut. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, Kristen di abad pertama beda dengan Kristen kita sekarang ini. Ya, pada waktu itu mereka harus berhadapan dengan orang Yahudi yang menolak Yesus dan orang Romawi yang tidak boleh ada Tuhan lain selain Kaisar. Sehingga apa? Ketika mereka mengaku dengan mulut, sama halnya dengan mereka mengambil satu resiko yang besar, kan begitu. Banyak murid-murid, rasul-rasul yang mati secara martir karena iman mereka kepada Yesus, karena mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pengakuan ya mengenai mulut dan hati berkaitan dengan keselamatan yang harus dimengerti. Mereka tahu persis apa yang mereka imani, begitu. Ya, tidak hanya sekedar beriman lalu tidak memahami apa yang diimani itu. Ya, itu sebabnya kita harus belajar kan. Kalau kita belajar, tentu kita bukan hanya sekedar supaya wawasan kita semakin luas, bukan hanya sekedar itu, supaya kita memahami, kita mengetahui firman Tuhan ya yang dituliskan itu melalui Alkitab, sehingga kita dapat melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kebenarannya itu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, karena orang mempercayai sesuatu yang sungguh ia mengerti, ya kan? Coba Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu mungkin kita tidak mengerti atau sesuatu yang kita tidak pahami, mungkin sulit kita untuk mempercaya, ya kan? Bagaimana mungkin kita mau mempercayai sesuatu yang belum kita mengerti, kan begitu? Ya, kecuali tadi saya katakan iman yang melompat di dalam gelap, kan begitu. Ya, yang penting percaya saja, ya kan? Harus kita memahami atau mengerti apa yang kita imani itu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah juga mempertanyakan hal ini kepada jemaat bahwa inilah langkah iman. Iman itu percaya dulu baru mengerti atau mengerti dulu baru percaya. Bapak Ibu Saudara mungkin punya pengalaman ya di dalam pribadi kita masing-masing. Pada saat kita percaya kepada Yesus, ya beriman kepada Yesus, apakah iman itu muncul tiba-tiba atau kita dengar, mengerti lalu kita percaya? Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak kesaksian bahwa mereka mendengar lalu mengerti lalu percaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4-12. Perhatikan. Itu sebabnya aku menderita semuanya ini. Ya, Paulus katakan begitu. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ada satu kalimat yang luar biasa di situ yang Paulus ungkapkan. Ya, tetapi aku tidak malu. Ya, sekalipun Paulus mengalami penderitaan, ya, kesulitan dan berbagai hal di dalam Kristus, dia katakan tetapi aku tidak malu. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini iman. Mempercayai sesuatu yang kita mengerti. Memang dari sudut pandang teologi ya kita itu manusia terbatas. Saya selalu mengatakan demikian. Kita itu manusia terbatas. Lalu kita ingin memahami pribadi yang tidak terbatas. Ini satu kemustahilan secara pikiran logika kita kan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terbatas itu dapat dimasukkan ke dalam pribadi atau di dalam pikiran kita yang terbatas? Itu kan tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat,
Di dalam Efesus 1 ayat 13, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita ada di dalam Kristus. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus yang ada di dalam kita itu membantu kita untuk kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan itu. Itu sebabnya bersyukurlah kita kalau kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita akan gelisah. Kita akan apa ya? Kita akan merasa tidak nyaman ketika kita masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Beda dengan ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus kita akan tre-tre kan begitu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan demikian jelas bahwa iman sejati ya dan pengakuan sebagaimana iman sejati dan pertobatan, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi iman itu menghasilkan satu pertobatan. Ya, iman yang benar menghasilkan satu perubahan atau pertobatan ya. Kemudian terakhir, iman yang benar pasti menghasilkan buah pertobatan yang benar ya. Pasti itu Bapak Ibu Saudara, menghasilkan buah pertobatan yang benar. Kalau iman itu tidak benar, ya juga tidak ada. Sama seperti pohon, saya selalu mengasih ilustrasi seperti pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu tidak baik, pasti buahnya juga akan asam atau tidak baik. Sekiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat untuk kita, selain menambah wawasan kita, juga boleh memperkuat iman kita. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan.